Di luar agenda resmi, Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Luar Negeri dan Kepala BIN ke istana. Sementara Filipina baru saja memutuskan menolak bantuan Indonesia untuk menyelamatkan 10 warga negara Indonesia yang disandera. Kita bergabung bersama rekan kami Dede Salampesi yang akan melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Dede, apa saja langkah yang akan dilakukan pemerintah dalam upaya membebaskan warga negara Indonesia yang disandera? Sampai saat ini pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan bahwa langkah negosiasi merupakan langkah yang tepat untuk membebaskan 10 WNI yang ditawan atau disandra oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina bagian selatan. Tadi baru saja sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan juga Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso datang ke Kompleks Istana Kepresidenan untuk menemui Presiden Joko Widodo. Kepala BIN mengungkapkan bahwa langkah negosiasi masih terus dilakukan dan memastikan bahwa sudah ada anggota BIN yang ada di Filipina. Selain itu, Kepala BIN juga memastikan sudah mengetahui lokasi pasti di mana 10 WNI tersebut disandra. Namun tidak diketahui apakah ke-10 WNI tersebut disandra secara bersamaan atau di tempat yang terpisah. Dan informasi baru dari Badan Intelijen Negara Indonesia, selain 10 WNI yang ditawan oleh kelompok Abu Sayyaf, ternyata ada 11 warga negara asing lainnya yang terdiri dari warga negara Kanada, Belanda, Norwegia, dan juga warga negara Filipina sendiri. Yang artinya tidak hanya 10 warga negara Indonesia yang ditawan oleh kelompok Abu Sayyaf, tapi juga ada 11 warga negara asing lainnya. Hal inilah yang diungkapkan oleh Sutioso menjadi opsi penyerangan menjadi sulit secara politis. Sementara itu terkait dengan penolakan Filipina atas bantuan militer Indonesia untuk membebaskan 10 WNI, menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, hal tersebut merupakan hal yang sah dan Republik Indonesia menghormati keputusan Filipina. Hanya saja harus ada kepastian dari pemerintah Filipina terkait dengan keselamatan 10 warga negara Indonesia yang ditawan di wilayah Filipina. Berikut ini pernyataan dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dalam persoalan yang menyangkut sandera awak kapal kita yang sekarang ini ditangani oleh pemerintah Filipina, tentunya kita menghormati itu. Yang paling penting adalah harus ada jaminan bahwa warga negara kita itu bisa diselamatkan. Karena bagaimanapun sekarang ini sudah dalam koordinasi Kemenlu, Polri, TNI, dan kita bersabar masih menunggu dan kita juga berkoordinasi dengan pemerintah Filipina meminta untuk jaminan agar para warga negara kita yang ditawan itu segera untuk bisa dibebaskan. Nah, komunikasi yang intensif itu terus dilakukan dan saya juga berkoordinasi dengan Bu Menlu. Sudah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Kemenlu tetapi belum bisa diumumkan kepada publik. Dan kami meyakini mudah-mudahan dengan approach pendekatan ini segera terselesaikan persoalan penyanderaan ini. Sejauh ini Istana meyakini bahwa langkah negosiasi mampu membebaskan 10 WNI yang ditawan di Filipina bagian selatan. Sementara itu baru saja Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meninggalkan Istana. Sementara di dalam Kepala BIN Sutioso masih melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Kembali ke studio, Robert. Baik, terima kasih Dede Salampesi atas informasi dan langsung dari Istana Negara di Jakarta. 3 dari 10 ABK asal Indonesia yang disandra oleh kelompok militan bersenjata di Filipina, Abu Sayyaf, berasal dari Sulawesi Selatan. Pihak keluarga berharap segala upaya penyelamatan yang dilakukan pemerintah dapat mengembalikan seluruh korban sandra dengan kondisi selamat. Rekan kami Humaira Balkis saat ini berada di kediaman salah satu ABK korban sandra, Rinaldi, di Makassar, Sulawesi Selatan. Balkis, kapan terakhir kali pihak keluarga mendapat kabar dari Rinaldi sebelum mengetahui bahwa Rinaldi dan juga 9 ABK lainnya disandra? Sumi, menurut keterangan dari pihak keluarga, terakhir kali keluarga mendapat kabar dari Rinaldi, salah satu dari 10 WNI yang disandra di Filipina, adalah pada tanggal 15 Maret 2016. Saat itu Rinaldi menghubungi ayahnya yang berada di Wotu, Luwu Timur, untuk meminta restu bahwa hari itu ia akan berlayar ke Filipina sebagai ABK dari kapal Brahma 12. Rinaldi juga berpesan setelah beberapa hari ia berlayar, ia akan sulit dihubungi selama kurang lebih 1 bulan. Setelah itu, keluarga hanya mengikuti perkembangan aktivitas Rinaldi melalui media sosial.
Menurut pantauan keluarga, terakhir kali Rinaldi memperbaharui status pada media sosialnya di tanggal 23 Maret 2016 yang mengabarkan bahwa hari itu adalah hari terakhir ponsel selularnya aktif. Pelayaran ini adalah pelayaran tujuan negeri yang pertama bagi Rinaldi. Sejak ia lulus dari Akademi Pelayaran di Barombong pada tahun 2014, ia berlayar sebagai anak buah kapal pertambangan dengan tujuan dalam negeri saja. Perihal penyanderaan ini, pada tanggal 26 Maret 2016, ayahanda dari Rinaldi mendapat kabar dari salah seorang rekan kerja Rinaldi bahwa kapal Brahma 12 yang ditumpangi Rinaldi telah dibajak. Kemudian bapaknya Rinaldi mengabarkan keluarganya yang tinggal bersama Rinaldi di Makassar karena sejak tamat SMA memang Rinaldi merantau ke Makassar dan tidak tinggal bersama kedua orang tua kandungnya. Kini seluruh keluarga berharap agar segala upaya pemerintah dapat mengembalikan seluruh ABK korban sandra dengan selamat, termasuk Rinaldi, karena Rinaldi adalah tulang punggung dari keluarga besarnya. Dan berikut pernyataan dari tantenya Rinaldi yang tinggal di Makassar, yaitu Hamsiar. Saya tidak pernah berhubungan langsung sama itu anak karena selama ini kita kan putus hubungan dari tanggal 23. 23 Maret? Iya. Status terakhirnya di Facebook sempat lihat juga? Sampai statusnya di Facebook di tanggal 15 Maret dia masih sempat bilang doa untuk keselamatan buat dia untuk ke luar negeri. Sumi. Ya, Balki, sejauh ini apakah dari pihak pemerintah sudah mengunjungi keluarga Rinaldi juga untuk menyampaikan informasi terbaru? Sumi, hingga saat ini hanya Wali Kota Makassar yang sudah mengunjungi keluarga Rinaldi di kediamannya di tempat saya berada saat ini di Jalan Tinumbu, Kota Makassar untuk memberikan dukungan moral kepada seluruh keluarga yang tinggal bersama Rinaldi di Makassar. Di rumah Rinaldi, Ramdan Pomanto berdoa untuk keselamatan para sandera dan juga meyakinkan keluarga bahwa pemerintah pusat memprioritaskan keselamatan 10 WNI yang disandra. Dan saat ini pemerintah pusat berupaya maksimal dalam penyelamatan seluruh ABK kapal yang mengangkut batubara dari Pitung, Banjarmasin menuju Filipina. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia seperti yang diketahui Retno Marsudi sudah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri Filipina yaitu Jose Rene Di Mataga untuk bernegosiasi dengan kelompok Abu Sayyaf termasuk kemungkinan memberikan atau tidak biaya penebusan yang diminta oleh penyandra sebesar 50 juta peso atau setara dengan 14,2 miliar rupiah. Kemudian Menteri Pertahanan RI yaitu Ria Mizat Triakudu juga berkoordinasi dengan tentara di Filipina karena saat ini posisi tahanan berada di wilayah kedaulatan. Seperti yang diketahui, Ria Mizat Triakudu sudah menyatakan bahwa Kementerian Pertahanan sudah mengetahui lokasi penyanderaan, namun Kementerian Pertahanan RI masih menunggu izin dan menunggu koordinasi lebih lanjut dari tentara yang ada di Filipina. Apakah tentara dari Indonesia perlu untuk terjun langsung dalam mengamankan dan juga membebaskan seluruh WNI yang saat ini disandra di Filipina. Sumi. Humaira Balkis melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. 3 dari 10 warga negara Indonesia yang bekerja sebagai ABK Tugboat Brahma 12 saat ini disandera kelompok milisi Abu Sayyaf diketahui membuat paspor di kantor imigrasi Banjarmasin sebelum berangkat ke Filipina. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan, Imam Suyudi mengatakan ketiga warga negara Indonesia yang dimaksud adalah Suryansyah dan Suryanto yang melakukan proses perpanjangan paspor serta Wawan Saputra yang melakukan proses pembuatan paspor baru. Benar, 3 orang ABK yang sekarang memang dalam kasus di Sandra, 3 orang itu adalah mereka kebetulan satu orang membuat paspor baru di sini dan 2 orang perpanjangan paspor. Kelompok Abu Sayyaf ini merupakan kelompok yang cukup berbahaya di kawasan Filipina. Kelompok separatis ini menguasai wilayah Kepulauan Selatan Filipina yang berbatasan langsung dengan perairan Indonesia. Kelompok Abu Sayyaf yang dikenal dengan nama Al-Harakat Al-Islamiyah oleh Angkatan Bersenjata Filipina
dilaporkan mulai memperluas jaringannya ke wilayah Malaysia dan Indonesia. Kelompok ini bertanggung jawab terhadap sejumlah aksi-aksi kejahatan yang dilakukan, di antaranya melakukan pengeboman, penculikan dengan meminta tebusan, hingga pembunuhan. Anggota kelompok Abu Sayyaf merupakan kelompok sepatis pecahan organisasi Moro National Liberation Front atau dikenal MNLF. Didirikan oleh Abdul Razak Abu Bakar Janjalani, kelompok Abu Sayyaf bertujuan untuk membangun negara Islam di wilayah selatan Filipina. Lokasi perompakan dan penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf terhadap 2 kapal Indonesia di perairan Tawi-Tawi merupakan wilayah rawan di perbatasan perairan Indonesia. Lokasi tersebut melintasi perairan yang merupakan basis kelompok Abu Sayyaf di sekitar kepulauan Filipina seperti Jolo, Basilan, hingga Mindanao. Perompakan yang menimpa 2 kapal Indonesia disinyalir akibat seringnya kapal membawa hasil sumber daya alam bernilai besar melintasi daerah perairan yang rawan tindak kejahatan. Kondisi tersebut dimanfaatkan kelompok bersenjata seperti Abu Sayyaf untuk memeras pemilik kapal. Abu Sayyaf itu adalah, Abu Sayyaf Group itu, ASG itu adalah merupakan kelompok yang saat ini memang bertentangan dengan pemerintahan di Manila gitu ya. Dan ia mencari sumber-sumber untuk pembelian senjata, melakukan penyanderaan dan seterusnya. Keamanan perairan Indonesia merupakan harga mutlak yang harus diberikan pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara. Tim Liputan Metro TV. Saat ini pemerintah Indonesia lewat KBRI Manila tetap mengutamakan keselamatan 10 awak kapal Tugboat Brahma 12 yang diperkirakan masih berada di kawasan Filipina Selatan. Kita bergabung bersama rekan kami, Desi Fitriani, langsung dari Manila, Filipina. Desi, bagaimana persiapan dari upaya penyelamatan penyanderaan 10 warga negara Indonesia di Filipina? Ya, Robert, memang sampai saat ini upaya pembebasan 10 warga negara Indonesia yang disandra oleh kelompok milisi Abu Sayyaf masih terus dilakukan. Dan memang 10 warga negara Indonesia, yaitu para awak kapal dari Tugboat Brahma 12 diperkirakan masih berada di kawasan Filipina Selatan. Tapi memang ada beredar informasi mereka berada di Sulu dan juga di Tawi-Tawi. Tapi sampai sekarang kita belum mengetahui secara pasti di mana keberadaan 10 sandera tersebut. Upaya untuk negosiasi dilakukan secara damai, di mana Kementerian Luar Negeri Indonesia melakukan negosiasi dengan Kementerian Luar Negeri dari Filipina sendiri dan juga Panglima TNI dari kedua belah negara agar pembebasan sandera dapat berjalan lancar dan ke-10 sandera dapat selamat sampai ke tanah air. Memang kondisi ya di kawasan ataupun di Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia sampai yang kami lihat sepanjang pagi sampai siang hari ini masih terlihat normal, di mana aktivitas masih terus berlangsung dan tidak terlihat ada kesibukan yang berarti di kawasan di Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia. Walaupun demikian tidak hanya di Kedutaan Besar Indonesia tetapi juga upaya untuk membebaskan sandera Indonesia juga dilakukan oleh pihak KJRI di Davan, dan memang sampai sejauh ini upaya tersebut belum melihatkan titik terang, tapi negosiasi secara aman masih terus dilakukan dari pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina. Dan berikut petikan wawancara kami dengan Duta Besar Indonesia untuk Manila, Johnny Bumintang. Menteri Luar Negeri kita, Bu Retno, dengan Menteri Luar Negeri sini itu intensif membicarakan berkomunikasi untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Jadi demikian juga kedua panglima itu berbicara intensif untuk bagaimana menyelesaikan masalah ini sebaik-baiknya dengan tetap penekanan kepada penyelamatan. Beberapa opsi itu bisa saja kita lakukan, tapi yang paling utama pertimbangan adalah bagaimana menyelamatkan 10 warga negara Indonesia yang ada. Jadi sekarang terus dilakukan. Kedutaan Besar Indonesia untuk Manila sendiri masih memberikan zona merah terhadap 4 kawasan, yaitu di Tawi-Tawi, Sulu, dan juga Zamboanga. Demikian laporan kami dari Manila. Kembali ke studio bersama Robert. Silakan, Robert. Terima kasih Desi Fitriani atas informasinya langsung dari Manila, Filipina. Oleh Abdul Razak Abu Bakar Janjalani, kelompok Abu Sayyaf bertujuan untuk membangun negara Islam di wilayah selatan Filipina.
Lokasi perompakan dan penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf terhadap 2 kapal Indonesia di perairan Tawi-Tawi merupakan wilayah rawan di perbatasan perairan Indonesia. Lokasi tersebut melintasi perairan yang merupakan basis kelompok Abu Sayyaf di sekitar kepulauan Filipina seperti Jolo, Basilan, hingga Mindanao. Perompakan yang menimpa 2 kapal Indonesia disinyalir akibat seringnya kapal membawa hasil sumber daya alam bernilai besar melintasi daerah perairan yang rawan tindak kejahatan. Kondisi tersebut dimanfaatkan kelompok bersenjata seperti Abu Sayyaf untuk memeras pemilik kapal. Abu Sayyaf Group itu ASG itu adalah merupakan kelompok yang saat ini memang bertentangan dengan pemerintahan di Manila gitu ya. Dan ia mencari sumber-sumber untuk pembelian senjata, melakukan penyanderaan dan seterusnya. Keamanan perairan Indonesia merupakan harga mutlak yang harus diberikan pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara. Tim Liputan Metro TV. Saat ini pemerintah Indonesia lewat KBRI Manila tetap mengutamakan keselamatan 10 awak kapal tugboat Brahma 12 yang diperkirakan masih berada di kawasan Filipina Selatan. Kita bergabung bersama rekan kami, Desi Fitriani, langsung dari Manila, Filipina. Desi, bagaimana persiapan dari upaya penyelamatan penyanderaan 10 warga negara Indonesia di Filipina? Ya, Robert, memang sampai saat ini upaya pembebasan 10 warga negara Indonesia yang disandra oleh kelompok milisi Abu Sayyaf masih terus dilakukan. Dan memang 10 warga negara Indonesia, yaitu para awak kapal dari tugboat Brahma 12 diperkirakan masih berada di kawasan Filipina Selatan. Tapi memang ada beredar informasi mereka berada di Sulu dan juga di Tawi-Tawi. Tapi sampai sekarang kita belum mengetahui secara pasti di mana keberadaan 10 sandera tersebut. Upaya untuk negosiasi dilakukan secara damai, di mana Kementerian Luar Negeri Indonesia melakukan negosiasi dengan Kementerian Luar Negeri dari Filipina sendiri dan juga Panglima TNI dari kedua belah negara agar pembebasan sandera dapat berjalan lancar dan ke-10 sandera dapat selamat sampai ke tanah air. Memang kondisi ya di kawasan ataupun di Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia sampai yang kami lihat sepanjang pagi sampai siang hari ini bahwa warga negara kita itu bisa diselamatkan. Karena bagaimanapun sekarang ini sudah dalam koordinasi Kemenlu, Polri, TNI, dan kita bersabar masih menunggu, dan kita juga berkoordinasi dengan pemerintah Filipina meminta untuk jaminan agar para warga negara kita yang ditawan itu segera untuk bisa dibebaskan. Nah, komunikasi yang intensif itu terus dilakukan, dan saya juga berkoordinasi dengan Bu Menlu. Sudah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Kemenlu, tetapi belum bisa diumumkan kepada publik. Dan kami meyakini mudah-mudahan dengan approach pendekatan ini segera terselesaikan persoalan penyanderaan ini. Sejauh ini Istana meyakini bahwa langkah negosiasi mampu membebaskan 10 WNI yang ditawan di Filipina bagian selatan. Sementara itu baru saja Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meninggalkan Istana. Sementara di dalam Kepala BIN Sutioso masih melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Kembali ke studio, Robert. Baik, terima kasih Dade Salampesi atas informasi dan langsung dari Istana Negara di Jakarta. 3 dari 10 ABK asal Indonesia yang disandra oleh kelompok militan bersenjata di Filipina, Abu Sayyaf, berasal dari Sulawesi Selatan. Pihak keluarga berharap segala upaya penyelamatan yang dilakukan pemerintah dapat mengembalikan seluruh korban sandra dengan kondisi selamat. Rekan kami Humaira Balkis saat ini berada di kediaman salah satu ABK korban sandra, Rinaldi, di Makassar, Sulawesi Selatan. Balkis, kapan terakhir kali pihak keluarga mendapat kabar dari Rinaldi sebelum mengetahui bahwa Rinaldi dan juga 9 ABK lainnya disandra? Sumi, menurut keterangan dari pihak keluarga, terakhir kali keluarga mendapat kabar dari Rinaldi, salah satu dari 10 WNI yang disandra di Filipina adalah pada tanggal 15 Maret 2016. Saat itu Rinaldi menghubungi ayahnya yang berada di Wotu, Luwu Timur untuk meminta restu bahwa hari itu ia akan berlayar ke Filipina sebagai ABK dari kapal Brahma 12. Rinaldi juga berpesan setelah beberapa hari ia berlayar, ia akan sulit dihubungi selama kurang lebih 1 bulan. Setelah itu, keluarga hanya mengikuti perkembangan aktivitas Rinaldi melalui media sosial.
Menurut pantauan keluarga, terakhir kali Rinaldi memperbaharui status pada media sosialnya di tanggal 23 Maret 2016 yang mengabarkan bahwa hari itu adalah hari terakhir ponsel selularnya aktif. Pelayaran ini adalah pelayaran tujuan negeri yang pertama bagi Rinaldi. Sejak ia lulus dari Akademi Pelayaran di Barombong pada tahun 2014, ia berlayar sebagai anak buah kapal pertambangan dengan tujuan dalam negeri saja. Perihal penyanderaan ini, pada tanggal 26 Maret 2016, ayahanda dari Rinaldi mendapat kabar dari salah seorang rekan kerja Rinaldi bahwa kapal Brahma 12 yang ditumpangi Rinaldi telah dibajak. Kemudian bapaknya Rinaldi mengabarkan keluarganya yang tinggal bersama Rinaldi di Makassar karena sejak tamat SMA memang Rinaldi merantau ke Makassar dan tidak tinggal bersama kedua orang tua kandungnya. Kini seluruh keluarga berharap agar segala upaya pemerintah dapat mengembalikan seluruh ABK korban sandra dengan selamat, termasuk Rinaldi, karena Rinaldi adalah tulang punggung dari keluarga besarnya. Dan berikut pernyataan dari tantenya Rinaldi yang tinggal di Makassar, yaitu Hamsiar. Saya tidak pernah berhubungan langsung sama itu anak karena selama ini kita kan putus hubungan dari tanggal 23 Maret. Iya. Status terakhirnya di Facebook sempat lihat juga, Bu. Sampai statusnya di Facebook di tanggal 15 Maret dia masih sempat bilang doa untuk keselamatan buat dia untuk ke luar negeri. Sumi. Ya, Balki, sejauh ini apakah dari pihak pemerintah sudah mengunjungi keluarga Rinaldi juga untuk menyampaikan informasi terbaru? Sumi, hingga saat ini hanya wali kota Makassar yang sudah mengunjungi keluarga Rinaldi di kediamannya di tempat saya berada saat ini di Jalan Tinumbu, Kota Makassar untuk memberikan dukungan moral kepada seluruh keluarga yang tinggal bersama Rinaldi di Makassar. Di rumah Rinaldi, Ramdan Pomanto berdoa untuk keselamatan para sandera dan juga meyakinkan keluarga bahwa pemerintah pusat memprioritaskan keselamatan 10 WNI yang disandra. Dan saat ini pemerintah pusat berupaya maksimal dalam penyelamatan seluruh ABK kapal yang mengangkut batubara dari Pitung, Banjarmasin menuju Filipina. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia seperti yang diketahui Retno Marsudi sudah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri Filipina yaitu Jose Rene Di Mataga untuk bernegosiasi dengan kelompok Abu Sayyaf termasuk kemungkinan memberikan atau tidak biaya penebusan yang diminta oleh penyandra sebesar 50 juta peso atau setara dengan 14,2 miliar rupiah. Kemudian Menteri Pertahanan RI yaitu Ryamizat Triakudu juga berkoordinasi dengan tentara di Filipina karena saat ini posisi tahanan berada di wilayah kedaulatan. Seperti yang diketahui, Ryamizat Triakudu sudah menyatakan bahwa Kementerian Pertahanan sudah mengetahui lokasi penyanderaan, namun Kementerian Pertahanan RI masih menunggu izin dan menunggu koordinasi lebih lanjut dari tentara yang ada di Filipina. Apakah tentara dari Indonesia perlu untuk terjun langsung dalam mengamankan dan juga membebaskan seluruh WNI yang saat ini disandra di Filipina. Sumi. Humaira Balkis melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. 3 dari 10 warga negara Indonesia yang bekerja sebagai ABK Tugboat Brahma 12 saat ini disandera kelompok milisi Abu Sayyaf diketahui membuat paspor di kantor imigrasi Banjarmasin sebelum berangkat ke Filipina. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan, Imam Suyudi mengatakan ketiga warga negara Indonesia yang dimaksud adalah Suryansyah dan Suryanto yang melakukan proses perpanjangan paspor serta Wawan Saputra yang melakukan proses pembuatan paspor baru. Benar, 3 orang ABK yang sekarang memang dalam kasus di Sandra, 3 orang itu adalah mereka kebetulan satu orang membuat paspor baru di sini dan 2 orang perpanjangan paspor. Kelompok Abu Sayyaf ini merupakan kelompok yang cukup berbahaya di kawasan Filipina. Kelompok separatis ini menguasai wilayah Kepulauan Selatan Filipina yang berbatasan langsung dengan perairan Indonesia. Kelompok Abu Sayyaf yang dikenal dengan nama Al-Harakat Al-Islamiyah oleh Angkatan Bersenjata Filipina
dilaporkan mulai memperluas jaringannya ke wilayah Malaysia dan Indonesia. Kelompok ini bertanggung jawab terhadap sejumlah aksi-aksi kejahatan yang dilakukan, di antaranya melakukan pengeboman, penculikan dengan meminta tebusan, hingga pembunuhan. Anggota kelompok Abu Sayyaf merupakan kelompok sepatis pecahan organisasi Moro National Liberation Front atau dikenal MNLF. Didirikan Di luar agenda resmi, Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Luar Negeri dan Kepala BIN ke Istana. Sementara Filipina baru saja memutuskan menolak bantuan Indonesia untuk menyelamatkan 10 warga negara Indonesia yang disandera. Kita bergabung bersama rekan kami dari Salampesi yang akan melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Dari apa saja langkah yang akan dilakukan pemerintah dalam upaya membebaskan warga negara Indonesia yang disandera? Sampai saat ini pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan bahwa langkah negosiasi merupakan langkah yang tepat untuk membebaskan 10 WNI yang ditawan atau disandra oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina bagian selatan. Tadi baru saja sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan juga Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso datang ke Kompleks Istana Kepresidenan untuk menemui Presiden Joko Widodo. Kepala BIN mengungkapkan bahwa langkah negosiasi masih terus dilakukan dan memastikan bahwa sudah ada anggota BIN yang ada di Filipina. Selain itu, Kepala BIN juga memastikan sudah mengetahui lokasi pasti di mana 10 WNI tersebut disandra, namun tidak diketahui apakah ke-10 WNI tersebut disandra secara bersamaan atau di tempat yang terpisah. Dan informasi baru dari Badan Intelijen Negara Indonesia, selain 10 WNI yang ditawan oleh kelompok Abu Sayyaf, ternyata ada 11 warga negara asing lainnya yang terdiri dari warga negara Kanada, Belanda, Norwegia, dan juga warga negara Filipina sendiri. Yang artinya tidak hanya 10 warga negara Indonesia yang ditawan oleh kelompok Abu Sayyaf, tapi juga ada 11 warga negara asing lainnya. Hal inilah yang diungkapkan oleh Sutioso menjadi opsi penyerangan menjadi sulit secara politis. Sementara itu terkait dengan penolakan Filipina atas bantuan militer Indonesia untuk membebaskan 10 WNI, menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, hal tersebut merupakan hal yang sah dan Republik Indonesia menghormati keputusan Filipina. Hanya saja harus ada kepastian dari pemerintah Filipina terkait dengan keselamatan 10 warga negara Indonesia yang ditawan di wilayah Filipina. Berikut ini pernyataan dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dalam persoalan yang menyangkut sandera awak kapal kita yang sekarang ini ditangani oleh pemerintah Filipina, tentunya kita menghormati itu. Yang paling penting adalah harus ada jaminan